Saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. 10 tahun Jokowi atau Mulyono berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC. Kecintaan grassroots kepada Jokowi itu luar biasa. Saya ada program baru namanya Jangkrik Bos ala Hensa itu. Kita bicara dengan orang-orang yang ada di jalan, tukang bajai, tukang baru sepatu, sadar dia ya. Penjaga rel kereta dan lain-lain, tukang jamu. Itu kalau ditanya kalau ketemu Pak Prabowo mau ngapain? Ada dua aja, mau minta duit, sama satu lagi berharap Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Kenapa? Kuat sekali di rakyat bawah itu bahwa Jokowi ini baik banget. Begitu canggihnya Jokowi 10 tahun itu bisa sangat terpatri di grassroots-nya Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ini orang presiden yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nampaknya barisan sakit hati ini makin kelojotan ya. Seperti Mbah Amin Rais itulah. Bagaimana tidak, salah satu temannya, yakni ini Bang Hendy Satrio, itu sudah tobat untuk membenci Pak Jokowi. Mula-mulanya kayak gini, beliau kan, Hendy Satrio ini kan mengadakan sebuah program di kanal YouTube-nya, yakni Jangkrik Bos atau apa gitu. Dia bertanya-tanya langsung kepada masyarakat di bawah, seperti tukang becak, pedagang di pasar, pokoknya pemulung dan lain sebagainya. Faktanya apa? Presiden yang mereka cintai adalah Jokowi. Menurut mereka, para pedagang sayur dan tukang becak rakyat di bawah itu, Pak Jokowi adalah presiden terbaik. Langsung tekan Hendy Satrio. Jadi selama ini saya mengkritik salah dong. Setelah Hendy Satrio melihat langsung ke masyarakat bahwa Pak Jokowi memang jempol dalam memimpin Indonesia. Diakui sendiri oleh Hendy Satrio ya. Nah, bagaimana sih selengkapnya pengakuan Hendy Satrio terhadap kepemimpinan Pak Jokowi? Simak baik-baik video ini sampai habis. Ketika canggih emang. Saya sering menyebut Pak Jokowi ini the god of pencitraan ya. Ternyata komunikasi politiknya juga luar biasa. Bayangkan juga ya, dia bisa mendapatkan panggung di rumah orang lain gitu ya. Dan pada saat di luar panggung ada hashtag Adili Jokowi yang menggema kemana-mana. Terus tiba-tiba presidennya bilang, kita menang karena bantuan presiden ke-7 gitu. Walaupun ini gampang sekali lah. Saya pernah diwawancara beberapa teman wartawan juga, saya jawab gitu, nggak mungkin Adili Jokowi itu kejadian. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bikin sejarah. Belum pernah ada di Indonesia presiden baru dengan presiden sebelumnya itu komunikasinya bagus. Biasanya mereka tuh nggak berkomunikasi lah. Nah ini mereka berdua berkomunikasi terus-terusan, berbagi anak buah lagi. Ya, dari mulai Mayor Teddy sampai kemudian menteri-menteri di bawahnya. Jadi akan sulit sekali. Nah, pada saat Pak Jokowi menyampaikan itu, ada yang tough nih atau tantangan besar nih buat demokrasi kita. Apalagi ya itu kan mulai ada hashtag yang berpengaruh di luar arena HUT Gerindra kemarin. Iya, ada Indonesia gelap, kabur aja dulu. Tapi lagi-lagi ya, sebelum kita membahas gerakan mahasiswa lebih jauh, Mas Hensat. Jadi sebetulnya orang kan banyak yang memprediksi bahwa setelah beberapa saat lah Pak Prabowo menjadi presiden, maka masa honeymoon antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu akan lewat. Tapi yang kita lihat lewat 100 hari ini masih seperti mesra. Tapi di sisi lain, Mas Hensat juga membaca ada kritikan juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada dua nih alasannya kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus tetap bermesraan dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah urusan strategis dengan China. Kita baru saja masuk BRICS dan sangat mungkin kita belum diterima oleh Trump, gitu ya. Dan sudah jadi rahasia umum, orang yang paling bisa bicara dengan China itu adalah Pak Jokowi. Kemudian kecintaan grassroots kepada Jokowi itu luar biasa. Saya ada program baru namanya Jangkrik Bos ala Hensa itu. Kita bicara dengan orang-orang yang ada di jalan, tukang bajai, tukang sol sepatu, penjaga rel kereta dan lain-lain, tukang jamu. Itu kalau ditanya kalau ketemu Pak Prabowo mau ngapain? Ada dua aja, mau minta duit,
sama satu lagi berharap Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Kenapa? Kuat sekali di rakyat bawah itu bahwa Jokowi ini baik banget, bagi-bagi, memberikan mereka hal-hal yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo meninggalkan Jokowi dalam waktu dekat, dia juga akan kehilangan dukungan dari rakyat bawah dan seperti mempersilahkan Mas Gibran untuk terus naik. Zil, kan kalau kita ingat ya, setiap kali Pak Prabowo ke luar negeri, which is kalau 100 hari itu saya hitung ada 24 hari di luar negeri, Mas Gibran asik tuh, jalan-jalan aja. Dan dia menggunakan gestur Pak Jokowi yang selama ini digunakan. Nggak usah banyak omong, yang penting bagi. Belusukan bagi. Nah, kalau Pak Prabowo melepaskan Jokowi sekarang-sekarang, ini masih terlalu dini buat dia. Masih sangat terlalu dini karena begitu canggihnya Jokowi 10 tahun itu bisa sangat terpatri di grassroots-nya Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ini orang presiden yang luar biasa. Berbeda pandangannya dengan kelas menengah Indonesia yang mengeluarkan hashtag Adili Jokowi atau ada film Dirty Vote dan lain-lain. Tapi buat mereka, Jokowi ya memberikan something ke mereka dan mereka berterima kasih sekali. Jadi menurut Mas Hensat memang Pak Prabowo pun harus menjaga lah hubungan dia dengan Pak Jokowi. Betul. Karena memang ada motif kepentingan politik. Kepentingan politik dia. Betul. Jadi ya mau nggak mau dia begitu. Oke. Hidup Jokowi, buat pada saat dia mengatakan hidup Jokowi, mungkin kelas menengah, loh kok gitu? Pada saat berterima kasih kepada Pak Jokowi, mungkin kelas menengah kan kok gitu sih? Kan ini eranya Anda sebagai presiden baru. Tapi kelas-kelas bawah menilainya, Pak Prabowo hebat ya. Dia berterima kasih sama Jokowi, menjaga Jokowi, dan pujian-pujian lainnya. Jadi dua-duanya ini manusia cerdas lah. Pemimpin politik yang memang luar biasa, bisa menggunakan situasi politik demi kepentingan politiknya dia juga. Kebayang Kak kalau Bu Mega datang tuh. Hidup Jokowi apa hidup Mega tuh di situ? Ya bisa jadi hidup Jokowi, hidup Bu Mega kan. Dan partai persorangan Pak Jokowi ya. Dia kan kalau partai persorangan nggak punya gerbong kan. Ya jadi bebas aja kanan kiri tuh. Dia mau touring pakai motornya itu boleh, pakai Chef Arnold bikin nasi goreng boleh. Ini nggak ada beban. Kalau Pak SBY, Bu Mega habis itu kan ngurus partai, dia apa yang mau diurusin? Jadi ya udah, dia terserah dia aja. Dan luar biasanya penerimaan rakyat kelas bawah ke Jokowi itu tinggi sekali gitu. Ya, dan Ke Jokowi itu tinggi sekali gitu. ya, dan berkali-kali Pak Prabowo juga tampil untuk membela Ya. Pak Jokowi ya. Makanya keluar kata-kata tadi dasmu begitu kan. Kemudian berapa kali itu, kayak lebih dari sekali ya itu keluar di acara HUT Gerindra itu kata-kata. Jadi gini itu. ya Sil ya. Saya perhatikan tuh gaya komunikasi Pak Prabowo ya. Once dia nyaman, maka dia merasa ya the stage is him gitu, panggungnya itu punya dia. Terus kemudian dia ngerasa di rumah sendiri. Jadi dia bebas ngomong apa aja. Betul. Kayak kita di rumah sendiri kan terserah kita aja mau ngomong apa gitu kan. Dia sedang tidak sadar bahwa yang pertama itu siaran langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga nggak menyadari bahwa dia presiden gitu. Jadi ya udah, karena dia nyaman, Lepas aja. ya dia lepas aja, dia nyanyi gitu gaya-gayanya dia kan dari waktu apa namanya Debat. kampanye, Ya. terus sebelum-sebelumnya juga pada saat dia gagal 2014-2019 kan juga keluar aja, ada meja di depannya dia gebrak aja itu meja karena dia nyaman. Nah kemarin itu memang Pak Prabowo nyaman sekali dengan situasi dan kondisi di ruangan itu. Kan semuanya temannya dia tuh, nggak ada tiba-tiba orang yang nggak suka sama dia kan, tepuk tangan semua. Tapi di sebagian masyarakat apakah itu dilihat sebagai resistensi terhadap kritik misalnya? Enggak. Ada perbedaan yang signifikan di Indonesia antara kelas menengah dengan kelas yang non menengah yang di bawah gitu. Walaupun ada salah satu media mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini adalah pertumbuhan yang menyengsarakan karena semuanya diatur sama yang 1%. Tapi memang antara kelas menengah dan kelas bawah ini jauh. Persepsinya jauh. Kita bisa nih menganalisa apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo, gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Tapi buat kelas menengah, buat kelas bawah di akar rumput,
baiknya pemimpin kita itu tentang giving, ngasih, dan gak perlu ngomong. Gibran ngasih susu, ngasih buku, itu pasti akan lebih diapresiasi ketimbang Pak Prabowo yang membina hubungan internasional. Yakin saya. Apa yang dilakukan Gibran itu, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gibran perlu pidato? Enggak. Kasih aja, beres. Jadi balik lagi yang tadi, kalau kita menganalisa, masyarakat tuh cuma ngelihatnya Pak Prabowo tuh baik, kasih makan bergizi gratis, baik, Kesehatan check up gratis. cek kesehatan gratis. Itu agak membingungkan sebetulnya buat mereka. Jadi ini saya ngobrol-ngobrol ya, bertanya sih mereka, itu artinya kita dapat obat gratis juga nggak? Dapat loh. Cek tuh cuma ya buat mereka mungkin nggak penting juga nih, Sil ya. Ada bawa bapak kemana-mana mulung ngajak anaknya, tujuannya tuh cuma dapat beras, cuma dapat itu aja. Emang sempet mikirin cek kesehatan gratis. Nah ini bahasanya kalau cek kesehatan itu belum sampai, tapi kalau makan bergizi gratis, gratisnya itu nyampe tuh ke masyarakat.